Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan dan waktu luang, masih kita diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Ini yang luar biasa. Nyo kadang lai sehat waktu do istiqomah indah. Karena balasan istiqomah itu luar biasa. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat berjamaah, istiqomah dengar kajian wirid, istiqomah datang ke surau Nurul Ikhlas. Istiqomah dia selalu di atas kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan datang malaikat-malaikat bisikan-bisikan kebaikan-kebaikan kepada hamba tersebut. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan cameh, jangan takut. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah dengan jannah. Jannah itu surga. Jadi orang yang istiqomah balasannya adalah surga. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari wa istiqomah dalam menjalankan ibadah di Surawawa. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus surau musola, surau ya, yang terkenal dengan surau Nurul Ikhlas, Nurul Ikhlas. Kalau dalam Arabnya kan hurufnya ikhlas, shad, kha, ikhlas. Bahasa ikhlas kan, ikhlasnya, ikhlas. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Syukran katsiran. Jazakallahu khair. Terima kasih Bapak pengurus Ustadz Ricci. Yang mana Ustadz Ricci nih? Ya Ustadz. Ya belum kenal, cuma kenalnya lewat WA saja. Gitu. Entah di mana dapat nomor sama beliau nggak tahu juga gitu kan. Karena kita memang disebar di YouTube gitu kan. Ambo lacak dalam grup WA, nggak ada beliau yang gabung satupun. Di dalam HP ambo lebih kurang 150 grup WA sadonyo. Makasih Pak Ustadz, jazakallah khair, bisa silaturahmi, bisa kunjung ke sini, dan mudah-mudahan ini adalah sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita di sisi Allah hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, karena insya Allah tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita sekarang berada di bulan Rajab. Alhamdulillah luar biasa, kita diizinkan Allah di dalam bulan-bulan yang mulia. Nanti kalau ada bertanya boleh Bapak Ibu ya, dialog dan tanya jawab. Mudah-mudahan bisa kita bersama menjelang waktu sholat isya insyaallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita berharap di dalam melaksanakan ibadah itu
sebaiknya kita harus istiqomah dan konsekuen terus. Jangan kita hanya sekedar musim-musiman. Salat itu sangat penting sekali ibadah. Sering guru kita menyampaikan salat ke salat saja. Iya. Ya karena memang tugas guru, tugas ulama, tugas kita mengingatkan, mengajak, menyampaikan. Itu tugas kita menyampaikan. Pengurus tugas menyiapkan. Alhamdulillah, surau awak kok lah hebat. Lah pakai AC, dingin di dalamnya. Malahan kalau pai lalu capek tak kalau di situ tu mah. Jangan biasa kejadian ko hari Jumat ko. Alun kati naik mimbar aja lah karu langsung. Bapak-bapak gitu kan. Ada seperti itu. Karena kan dari atas mimbar tu kan nampak dia awak tu. Memang bakaru. Bekola sudah khutbah aku ini langsung salat. Ada benarnya ibadahnya. Jadi rumah ibadah yang bagus kita bangun, tentu kita ibadah ke masjid, ke musola, ke surau. WA dibangun rancak-rancak, kalau ndak diisi, nang kama isi tentu awak. Makanya pertama kali Nabi hijrah itu sampai ke Madinah itu, sampai ke pas hijrah itu kan yang pertama kali dibangun itu kan masjid, tempat ibadah. Makanya rumah ibadah itu untuk ibadah. Awak nang kamaunyi, awak nang kamaisi. Rumah dake jo musola, jo surau, jo masjid, tapi ndak solat kita ke surau ke masjid, itu rugi besar. Rugi itu. Kerugian yang terbesar itu adalah itu dia. Ada riwayat yang menyatakan, ya Rasulullah, saya tua, terus buta, jadi ndak ada yang kami mimpian ke rumah masjid. Kalau di sana kan masjid semuanya, walaupun kecil itu kan masjid juga. Ndak ada yang namanya surau, ndak ada musola, ndak ada langgar gitu. Kalau di Arab itu, walaupun kecil itu masjid juga namanya. Iya. Jadi gimana? Apakah perlu juga datang ke masjid salat berjamaah? Kata Rasul, lai tadanga suruh azan. Mandanga azan ko jo talingo to jo mato Bapak Ibu. Jo talingo kan? Lai ya Rasulullah datang. Begitu pentingnya salat berjamaah itu. Makanya salat berjamaah itu ada ulama yang menyatakan hukumnya wajib. Landasakannya Al-Quran. Aqimis shalah, dirikan salat, perintah fi'il amar itu. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in itu. Rukuklah engkau, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang basamu rukuk itu? Di masjid, di surau, di musola. Satu. Yang kedua, Rasul menyampaikan salatul jamaah afdol. Itu hadis. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan salat sendirian. Berapa kelipatannya, Bu? 27. Yang terkenal hadisnya kan 27. Ada yang 28 gitu kan. Berarti salat berjamaah itu besar pahalanya. Arumah lah dake jo surau, jo masjid, jo musola, ndak datang awak rugi. Kami lai salat buya tapi di rumah ya rugi. Kalau salat di rumah insyaallah Rasul salat seorang-seorang salat di rumah gitu kan. Tapi tidak, salat berjamaah. Makanya panggilan ke surau itu, panggilan ke masjid, ke rumah ibadah itu panggilan iman. Kalau iman yang dake jo rumah ibadah, imannya yang dake jo rumah ibadah, di masa jo rumahnya, jauh rumahnya, nyo jalan tu, nyo tiba tu. Bahasa Minang kalian apa ada, Bu?
Tapi kalau iman yang jauh dari rumah ibadah tu, lain balanci-lancian rumahnya. Balanci-lancian tahu tak? Tu bahasa kampung apa tu? Tu balanci-lancian rumahnya cuma rumah ibadah tu, nang indah-indah juga. Hati-hati. Jadi penting solat berjamaah itu. Makanya salah satu Rasul menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Fat surah 48 ayat 29, yang diakui sebagai pengikut Rasul umat Nabi itu, satu, asyidda alal kufar, dia bersikap keras tegas terhadap kekufuran, harus dan wajib hukumnya. Kalau lajala itu kufur, ingkar, itu harus bersikap awak, jangan disamuan sesedonyo, baik aturannya, nilai-nilainya. Kalau itu bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh dipakai. Makanya seluruh aturan yang dibuat, apa saja aturannya, baik di RT, di RW, di lurah, di kota, kecamatan, di provinsi, di negara, tidak boleh aturan itu bertentangan dengan aturan Allah. Tidak boleh. Kalau dipaksakan juga bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh dipakai. Haram hukumnya. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Itu dalilnya tu. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Khalik Allah. Boleh tu. Makanya perlu. Jadi awak mendengar kajian wirid tu Bapak Ibu, itu bukan perbuatan sia-sia. Ambo di surau di lapannya, awak di WA bisa kami mencaliaknya Ustaz. Bisa di TV, di YouTube banyak lagi ni tu, mampu di YouTube tu tu. Berserak di WA tu. Tapi ada yang tidak kita dapatkan kalau ilmu, ialah banyak itu. Ilmu banyak. Tapi fadilah, keutamaan tidak dapat kita itu. Contoh satu, di dalam kitab Tarhib wa Targhib Imam Nawawi, beliau menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, menuju masjid, menuju surau, menuju musalla, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah bentangkan jalan menuju surga. Itu tidak ada di YouTube tu doh. Yang kedua, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu, pai wirid pengajian, ke masjid, musola, di surau, di mana saja, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya, selangkah yang dilangkahkannya itu diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu baralangkah tadi dari rumah, mulai kalau nan jauh gua, kamu datang gua, kamu dah di Kuranjai tadi itu. Nanek saya roda buta tadi itu. Dan satu langkahnya lagi, biasanya melangkah itu kan 2 kaki toh. Jarang yang cik kakinya. Mohon izin, mohon maaf ya. Kalau ada yang cik kaki. Kalau ada cik kaki biasa 3 kaki itu. Itu dihapus kesalahan dan dosanya hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Berarti kini awak masih dalam ampunan Allah. Atau tidak ada di YouTube itu doh. Tidak ada di televisi itu. Duduk saya begitu tuh dapat ampunan, tidak. Jadi ternyata sangat luar biasa sekali. Makanya rajin-rajinlah datang ke rumah saji, ke surau, karena semua itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bersikap keras dan tegas. Sang 8 dia. Ini tidak terasa, Pak. Ada bertanya, Bu? Boleh. Satu. Jadi yang diakui sebagai umat Nabi itu oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fatah, surah 48 ayat 29. Satu, asyidda alal kufar. Dia punya prinsip
bersikap keras, tegas terhadap kekufuran. Yang kedua, ruhama bainahum, berkasih sayang sesama manusia dan makhluk lainnya. Rajinnya ibadah, salat ndak tangguang banyak doh, dilaksanakan yang wajib, dijago yang sunnah, ndak dapat putihnya lah tiba waktu di surau. Banyak ibadahnya, dia tetangga ndak elok doh. Itu ndak benar itu. Ada yang salah. Apalagi kalau awak tinggal di komplek. Yang namanya kompleks. Saki awak, saya nak tahu dulu. Tetangga. Orang kampung. Enggak. Kadang laun ciang lo tunjuk awak di manakan tu ah. Di telepon tu. Alah setengah hari lo. Ndak dia kiang-kiang. Kira apa tinggal. Nyampe ke sawah ke ladang. Manga, mama, papa awak menelpon tadi. Iyo, si anu meninggal. Oh, innalillah. Malayan istri awak jam 3 malam, awak ada kendaraan doh. Siapa yang menolong? Tetangga. Makanya perlu tetangga itu. Tidak cukup hanya hubungan dengan Allah. Duribat alaihi mudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Dia ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa ajunya barado kalau dia putus hubungan dengan Allah dan putus hubungan sesama manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laden suan-suan Pak. Jadi sangat penting sekali. Jangan putus hubungan dengan tetangga. Makanya ada hak tetangga itu. Bahkan contoh Nabi mengecian, Bu, biasanya ibu-ibu kalau ada ibu memasak, masakan itu wangi, harum semerbak sampai baunya ke tetangga, banyakan kuahnya. Agian ke tetangga. Tapi yang jujur banana, kuah saja bagiannya. Wei, kuah saja. Ya, kecil ustaz kan kuah masnya. Panceke ibu tu lagi saja. Batu, kuah saja. Ya salihlah daging seketik gitu. Itu namanya menjaga. Begitu hebatnya. Luar biasa. Makanya jangan sampai itu kita abaikan itu. Jangan sampai itu kita abaikan. Tidak boleh. Hak-hak tetangga itu sangat penting. Jawab salamnya. Kalau sakit dia jenguk bezuk. Kalau dia bersin doakan dia. Kalau dia mengundang penuhi undangannya. Kan ada hak-hak tetangga itu tuh. Makanya penting sekali. Atau sebaliknya, eloknya je tetangga. Oh, ndak tangguang doh. Alun dimintanya lah dia giah, panyantun, panyayang, ramah tamah, mulia hati. Ndak tangguang hebat dah doh. Membangun ini semacamnya. Semayang ndak. Itu ndak betul tu doh. Makanya penting hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Tidak boleh diabaikan itu. Tidak boleh diabaikan. Jadi ruhama ubainahum, berkasih sayang. Yang ketiga, kata Allah, tarahum rukan sujada. Kalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib hukumnya rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu muka suya solat. Mengaku sebagai umat Nabi, solat indah. Mamuha, ndak muha doh. Itu kalau di kampung ambo namanya sama je meminta sisiak ke limbe. Di kampung ambo limbe kau dapat sisiak doh. Siko bah bu. Sama ya. Hati-hati itu. Sisiak ke limbe. Ayo. Awak kan masih kuat dengan pituah-pituah orang dulu. Guru kalam. Jadi penting. Paralu. Kalau ngaku sebagai umat Nabi. Kalau syahadat awak. Islam awak. Solat. Makanya berkali-kali itu sampai ustaz tu memang itu dalam Al-Quran memang itu. Sedang lain itu lain dak yo. Lain dipanggil kalau surau, kalau masaji, lain dak ya datang pula kalau dilarang.
Dulu kan sempat dilarang tuh. Iya betul tuh masjid je suraunya. Makanya penting. Ya walaupun dilarang awak ke rumah masjid ke surau, yang ibadah yang sampai tinggal loh. Nah, contoh kayak gitulah gitu kan. Mana tahu kok ada. Ya ternyata penting. Ibadah solat penentu. Bapak Ibu, mari anak-anak awak ajaknya, suruhnya, berang awak kalau ndak solatnya. Inyo ketik baru buya iyo ketik. Dari ketik tu nengka diajahnya. Dari ketik taraja-raja lah kadang tak bawa lah tua terubah tidak kamati jadi parangai. Dari kecil dia dididik. Makanya Rasul menyampaikan hadisnya itu muru auladakum bis shalah. Suruhlah anak-anak cucumu mendirikan solat, wastabir alaiha, sabar di situ. Memang bersabar Bapak Ibu, jangan tak sabar loh. Elah panik awak di menyuruh bayang nanti ya, ya dah sembayangnya dah. Nan kananya awak juga tanggung jawab nanti di akhirat pasti akan dihisap dan akan disiksa. Awak berjale-jale juga nak di rumah. Abang ke sembayang, ke solat enggak? Kalau enggak solat nanti dibakar. Mau talok lai kemari tangan tu ambil mencis ambil korek api bakar tangannya tu ndak maluluang tu wangi memang tu api dunia baru belum api akhirat. Di dunia aku kalau kadok kau tabaka ada nak menolong mama ado bunda ado ayah awak ado. Kalau di akhirat siapa nak menolong dah ada. Makanya penting solat ya memang itu. Karena pertama kali nanti diperiksa di akhirat kata Rasul, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, salat. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti di akhirat, di hari kiamat diperiksa seseorang hamba itu salat. Belum yang lain. Fa in saluha sairu amalihi, kalau rancak bagus amalan salatnya maka akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak cacat ndak pernah salat enggaklah kayak gitu, maka akan terbawa rusak amalan-amalan di belakangnya. Makanya penting Bapak Ibu, anak cucu awak jangan sampai abai salatnya. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Ndaklah kamu khawatir, kamu cameh, kamu ragu, kamu bimbang. Sekiranya ada nanti di belakang-belakangmu, sesudahmu, anak cucumu, peninggalanmu, mereka itu menyia-nyiakan salat. Nyo dari situ dulu. Nyo sia-siaan, nyo abayan. Ndak peduli dia. Model pertandingan perlombaan kalau ndak menjelang waktu puasa nyo ndak doan. Asailah maghrib abi isya pun lewat. Beko pulang malam lo subuh lalu lo. Barawa waktu abi itu. Awak biasa saja awaknya tu. Ndak peduli itu doh. Nanti akan dihisap. Awak punya anak, awak punya cucu. Oh suami rajin datang ke surau, istri bah. Saya lihat tu. Oh kalau istri rajin diajak suami dan muah, maka istri tidak ada apa-apa. Tapi kalau suami yang rajin ke surau, ke masjid, ke mushola, istri tidak masalah. Nah, tu hebatnya ibu-ibu tu, dosa ibu ditanggung oleh suami. Aku yang melawannya ke suami awak. Contoh di siko tak ada. Elok sadoa. Tak boleh. Makanya penting solat paralu. Kalau mengaku sebagai umat Nabi, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Kalau ndak ada itu. Itu bohong itu. Kalau dalam Islam itu munafik namanya itu. Dalam ilmu tauhid ada munafik i'tiqad, lain di mulut, lain di hati. Kalau di Minang ciri-ciri orang munafik itu Bu? Anggo angga gelia ngamuah.
unjuk nananda babarikan tunjuk lurui kalengkiang bakai pape di luar ancuang di dalam manuo kawan sairiang mangguntiang dalam lepatan. Itu munafik itu. Hati-hati itu. Ada orang kau bertanya, Pak Ibu boleh entah lewat azan isya. Karena awak kan dalam mode. Ya. Tidak apa-apa, biarkan saja anak-anak. Namanya anak-anak memang kayak gitu, biasa aja tuh. Jadi kalau ada anak bagalui, anak maribui, jangan diusir. Tapi baca ronyo salah basapo tukah barasa nak awak kasurau yo. Dah ngapa kajian deh. Dah ngau ustaz beko. Nak awak kasurau salat ya dekat ayah, dekat mama. Jangan diusir. Hoi, ribui saya pulang. Contoh. Di siko ndak ada tempat lain. Contoh, iyo pulang anak ko. Habis suak panggil wirid remaja. Oi nana wirid remaja datanglah. Hari lah jam 10 aja baraka wirid. Ustaz lah tibo. Nyo tingkai sedih jauh. Mati salah kami bau sia senyo. Tidak ada ceritanya, sejarahnya, riwayat yang menyatakan Rasulullah mengusir anak dari rumah ibadah. Tidak ada. Carilah kitabnya. Kenapa itu juga teringat oleh kita? Karena kita juga simpatisan anak-anak. Kita buka rumah tahfiz Bapak Ibu. Jadi anak-anak ramai. Kita juga anggota dewan masjid. Prihatin melihat kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua mengusir anak dari masjid, musola dan surau, melarang anak ke rumah ibadah. Itu sangat prihatin sekali itu. Bapak Ibu, kalau anak tidak diselamaian, kalau anak dari selamaian ke rumah saji, kama anak ke dibawa ke gereja, sampai main game, ke jalan-jalan, sampai narkoba, diskotik, jadi anak-anak gelandangan. Maka selamaian anak ke masjid. Itu sudah masuk video kita itu. Jangan diusir anak, dibawa. Anak yang tidak namuh itu dibawa ke rumah saji. Tanggung jawab. Nah, karena ini ikut tadi kan Putri Yembo cuma satu gitu kan. Karena dia ikut, ya. Nah, jauh gitu kan. Biasanya kan kita ada asisten 3. Sekarang dia udah mondok ketiga-tiganya, laki-laki. Mohon doanya Bapak Ibu. Cita-citanya ke Al-Azhar gitu kan. Dan dia beasiswa ketiganya. Alhamdulillah. Penting Bapak Ibu. Waktu tuai duit konyo. Dan awak akan dihisap nanti, akan ditanya, apa usahamu menyelamatkan anak generasimu? Rumahmu itu apa saja yang kamu kerjakan, apa saja yang kamu adakan? Apakah saya untuk nonton? Ikut 24 jam, enggak 24 jam doh, full tarui. Kalau ada mungkin sampai 8 jam lah gitu kan, TV itu duit. Bila mati ya, listrik mati, udah mati. Itu kan dihisap itu. Apa saja yang muncul yang keluar. Handphone itu nanti akan dihisap itu. Kan hisap. Makanya kita buat YouTube, Facebook, Instagram, masuk semuanya, dakwah semuanya. Twitter masuk. Oh, sekarang ada TikTok, masuk ke TikTok. Dulu kan dilarang. Oh, enggak boleh ya, TikTok itu kan banyak injeleknya. Kalau nang buruk dimasukkan tentu iyo. Tapi masukkanlah yang baik-baiknya supaya jadi ilmu bagi kita. Jadi Bapak Ibu, penting sekali selamaian anak-anak awak, generasi awak, cucu-cucu awak, bawa ke surau. Yang mendengar, yang belum datang, belum terpanggil, datang. Karena kita akan dihisap, pasti akan dihisap. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, kata Rasul. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, tidak bergerak kaki awak kau doa, tidak bergeser doa. La tazalu, tidak bergeser hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah persoalan itu an umrihi, tentang umur kita. Umur awak. Baramu awak degi ada Allah 60 70 sampai awak meninggal, itu akan dihisap itu sejak kita mulai dari baligh dan barakal. Sayang kan, banyak nanti permasalahan kita. Apalagi yang akan dihisap an malihi, harato. Ingat Bapak Ibu, harato yang awak cari itu jangan
Main-main itu Allah akan hisap. Handphone akan dihisap, mobil akan dihisap. Orang yang punya mobil dengan orang yang punya motor itu balik hisapnya. Yang punya mobil lamo haratoni dua, min aina iktasabahu, dari ma didapet, proses halal atau tidak, atau hati gote turmus Bapak Ibu, hati gote halal haram hantam taruih. Hati-hati. Wa inna anfaqahu, kama di pagunuan musola, pengurus musola meminjam untuk pai takziah, pai itu semacam tidak dapat, banyak alasan, contoh kayak gitulah. Kalau untuk dakwah, kalau untuk agama, berikan. Kau dapat awak yang bagi anaknya, ndak usah bayar, ndak usah beli bensin, nih mobil silakan pakai. Kau perlu wakafkan. Rumah akan dihisap. Selama awak idui saja yang dikarajuan di rumah tu, sekadar untuk makan, untuk lalu, atau mendidik anak-anak, atau baku cika di dalam tu, baku hantam saya, atau cari-cari pungkang saja dalam tu, akan dihisap. Tidak lepas. Ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Semuanya Allah akan minta. Maka oleh sebab itu, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita ini. Entah kapan kita akan mengembuskan nafas yang terakhir, wallah kita tidak tahu. Yang jelas kita berusaha sebaik-baiknya supaya kita tidak bermasalah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, ada ibu bapak tanya. Lazan berangkat guru. Ya. Jadi ternyata kehidupan kita ini, apalagi sekarang kita di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan istimewa, bulan yang agung, peristiwa yang hebat, yang mulia, yang agung di bulan Rajab ini, Isra wal Mi'raj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kaitannya dengan ibadah salat. Dilakukan oleh hamba yang suci dari tempat yang suci, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjid ke masjid, atas izin yang maha suci. Luar biasa. Makanya salat itu sangat penentu sekali, menentukan sekali. Jadi anak-anak awak, bapak ibu, bolehnya bermain tidak masalah doh, tapi kita kontrol ibadahnya. Ya, awak main sampai kawan, boleh. Jangan lupa salat. Nah, beko pulang tanya, lai salat. Lah iya, di ma? Jamaah atau enggak? Ah, itu yang mengontrol namanya itu. Kok enggak kadang-kadang awak kan dia sayangkan, nak kan? Oh, enggak tanggung awak les kan anak kau. Ada les matematika namanya. Tidak dapat aku matematika Mohon maaf bapak ibu guru matematika. Ada les bahasa Inggris, les komputer, les bola, les futsal, bulu tangkis, les baranang, kasa dualah les. Tidak tanggung banyak buku yang dibawa doh. Sampai lesui anak tu di les bagi. Nah, kadang-kadang mereka pak izin anak awak mengaji, batu anak awak les bola. Apa jadi anak bola dijadian? Bales kali tu. Bayangkan tu. Kadang-kadang bayarannya tidak tanggung-tanggung. Kadang 100, 200, 300, 500, 1 jutaan bagai. Abeku anak sanjo pengen ngaji. Ma minta piti pada di rumah tu untuk SPP. Piti kapiti sudah pak tu masnya. SPP di rumah tu yang 6 bulan lalu menunggak. Uang les 100, 200, 300, 500, 1 juta lalu. Kadang berutang-utang menduan-duan lah bagai. Bara dosa awak tu. Untuk mengaji, anak les lah bagai. Anak tinggal lah mengaji bagai. Akan sangat membahayakan anak-anak awak tu. Makanya penting. Jadi kalau anakmu les juga bapak ibu. Jadi pas jam ngaji ambil. Mohon izin bapak ibu, jam 3 sampai jam 5 anak ambo mengaji. Ambo ya pun ya. Oh ya saja. Ndak kan indah lah di guru tu anak awak mah. Kadang-kadang demi anak-anak awak tapi terabaikan agamanya.
Kadang sorazan subuh, salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ayah jo mandeh bagage ambil talakuang, ambil sajadah, ambil makanah, pai ka rumah saji ka surau ke musola. Anak bapa dia lalu atau jagoan? Anda usah jawab Bapak Ibu, jawab sorang-sorang saya lah. Kalau di padiah lalu secara tidak langsung awak mengecek nak cucu kakek nenek mama pai ka sarugo dulu di tunggu di pintu narakoh ya sama jitu tu mah bekolah jam 7 hari baru ribui oi lalu kalalok je hari lah jam 7 tu ndak ke sekolah jago talambe sekolah ribui negari zakare hilang solat subuh anyang-anyang saya siko dak dodo tampil lain akan sangat bahaya sekali itu. Ndak pandai awak bahasa Inggris dah, ndak akan dihisap. Bahaya Bapak Ibu. Ndak ada piti untuk haji umrah dah, masih kita dianggap sebagai orang Islam. Kadang ompong-ompong lah puasa awak, masih Islam. Kadang zakat ndak bayar lah bagi dah, masih Islam. Kalau ndak solat kafir. Man tarakas solat, tu dalilnya tu. Siapa yang meninggalkan solat faqad. Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab, ada qad di sana. Maka sungguh taukid itu, maka sungguh kafarah, kafir dia. Itu tidak kecil hambut itu doh, bukan kecil Herman Tanjung, kata Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kok kamu meninggal salat ya Rasul dulu. Kan kadang-kadang ada loh ajaran-ajaran teliang apa namanya itu. Hendak para lu ku tagak tu doh karena Tuhan kan Allah tu. Ah tu surah Toha ayat 4 balik nyobalian saja tu. Bagian ujungnya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku, aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ah karena Tuhan kalah semua gitu tu. Ah itu nyobalian ujung Hati-hati itu. Kalau ada ajaran-ajaran seperti itu, ndak para lu ruku' sujud itu panek awak tu mah. Mengaga surau karena Tuhan kan Allah tu sama gitu tu mah. Tu salah sasek tu. Sering kita mencontohkan, Bu. Halo, ledo le Bu. Lei. Satio onde-onde bule, biasanya kan kayak gitu. Tapi ndak satio 6 bule itu onde-onde do. Basera tang jalan kok kambiang kok onde-onde ke coba. Ha, cukup bule itu. Setiap salat wajib pasti mengingat Allah dan tidak setiap mengingat Allah dikatakan salat. Paham Ibu ya? Itu tauhid itu. Baik, demikian saja karena Allah tadangan tit-tit-tit-titnya tadi. Mohon maaf dalam penyampaian. Hah? Kalau Ustaz salat rawatib itu yang 22 dan 2 Ustaz. Salat rawatib. Rawatib atau salat tarawih? Salat rawatib. Oh gitu. Jadi dan Ustaz pakai yang 2 yang 22. oh gitu. Rawatib kok kan ada 2. Ada rawatib muakkad, ada ghairu muakkad. Kalau kita lakukan semuanya lebih baik, karena dalam ilmu tauhid, orang yang tauhid itu melaksanakan yang wajib, memelihara atau memperbanyak yang sunnah. Nah, gitu. Jadi kalau ada rawatib sebaiknya tidak ditinggalkan, baik yang muakkad ataupun ghairu muakkad. Nah, kan gitu. Oke, Bapak Ibu. Baik, demikian saja. Mohon maaf dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang ngalu, hirono picik dek kurang kuni, atau masakan talam biak matah, maafkan nambah tentang itu. Lady maafkan Bapak Ibu hadirin. Ustaz, mohon izin. Sebab mengkoba itu malu nambah mudo mata, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapatah. Tak ada gadiang nan tarata, tak ada tupai nan tak gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam